Pernahkah saudara mendengar kalimat ini? Tabur 100.000, tuai 1 juta. Tanam persembahan, panen berkat melimpah. Kalimat seperti ini terdengar manis, menggoda, dan jujur saja memikat hati manusia yang lemah akan mamon. Tapi tahukah Anda bahwa inilah jerat rohani paling halus di zaman modern? Banyak yang datang ke gereja bukan untuk mengenal Kristus, tetapi untuk bertransaksi dengan Allah. Seolah Tuhan adalah investor surgawi yang menunggu setoran demi mengucurkan dividen berkat. Saudara, inilah penyimpangan. Inilah Injil palsu. Dan ini bukan sekedar salah tafsir. Ini racun yang membunuh secara perlahan. Retorika semacam ini telah memikat jutaan orang di seluruh dunia dan bahkan menggiring banyak gereja untuk menjadikan kesuksesan materi sebagai tanda favor ilahi. Namun kenyataannya adalah iman Kristen tidak pernah dijanjikan akan membuat hidup kita mudah secara duniawi. Salib bukan simbol kemakmuran, melainkan simbol pengorbanan, penderitaan, dan penyangkalan diri. Gereja seharusnya menjadi tempat pertobatan dan penyembahan, bukan pusat promosi kemewahan. Namun hari ini, mimbar-mimbar diubah jadi panggung dagang rohani. Jemaat tidak lagi didorong untuk menyangkal diri dan memikul salib, tetapi digiring untuk percaya bahwa iman yang sejati adalah iman yang menghasilkan uang, mobil, dan rumah mewah. Yang lebih mengerikan, mimbar dipakai untuk menciptakan mentalitas rohani konsumen. Orang datang ke gereja bukan untuk memberi hidup kepada Tuhan, tetapi untuk mendapat sesuatu dari Tuhan. Mereka mengejar mujizat, bukan ketaatan, kekayaan, bukan kekudusan. Seolah-olah Tuhan adalah supplier berkat dan gereja adalah tempat pengambilan bonus. Tuhan Yesus tidak datang ke dunia agar manusia jadi kaya secara materi, tapi supaya mereka diselamatkan dari kuasa dosa. Namun Injil kemakmuran atau prosperity gospel telah membelokkan Injil sejati menjadi alat pemuas nafsu manusia. Teologi ini berkembang pesat karena mengusung hope marketing, harapan akan solusi cepat bagi penderitaan ekonomi. Tapi justru karena itulah ia berbahaya. Ia tidak pernah mengarahkan orang pada salib, melainkan pada keserakahan yang dibungkus religiusitas. Halo, shalom umat pemenang. Kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh para teolog transaksional ini, mereka sering mengutip Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Ya, ayat ini sering dikutip oleh para pengkhotbah Injil kemakmuran untuk memancing persembahan jemaat. Tapi konteks sebenarnya adalah tentang kemurahan hati dan pengampunan, bukan tentang uang dan harta. Silahkan saudara baca perikop itu secara utuh. Menurut David Jones dan Russell Woodbridge dalam buku Health, Wealth, and Happiness tahun 2011, doktrin ini berakar dari pemikiran positive confession dan ajaran World of Faith yang memutarbalikkan ayat-ayat untuk menjadikan Allah tunduk pada deklarasi manusia. Ini adalah distorsi besar dari doktrin anugerah. Dalam pemahaman lain, kata iman dijadikan alat untuk memaksa Tuhan agar menuruti keinginan manusia. Doa tidak lagi menjadi bentuk ketundukan, melainkan formula untuk mengklaim janji-janji yang belum tentu Allah janjikan secara spesifik. Ini bukan iman sejati, ini adalah manipulasi teologis. Ketika kasih karunia dijadikan alat transaksi, maka iman bukan lagi bersandar kepada Kristus, melainkan pada janji palsu kemakmuran duniawi. Orang tidak lagi bertanya apa yang Tuhan kehendaki, tapi apa yang Tuhan bisa berikan untukku. Jika iman dikaitkan dengan saldo, maka iman saudara mati saat rekening saudara kosong. Lalu bagaimana sebenarnya Alkitab melihat berkat? Berkat tidak sama dengan kekayaan. Berkat Allah memang nyata, tetapi bentuknya tidak selalu materi. Jika ukuran berkat adalah uang, maka Yesus yang tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya adalah orang yang paling tidak diberkati. 2 Korintus 6 ayat 10, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tidak mempunyai apa-apa namun memiliki segala sesuatu. Kate Bowler dalam risetnya Bless, A History of the American Prosperity Gospel tahun 2013 menulis bahwa gerakan ini lahir dari kerinduan masyarakat kelas bawah untuk menarik Tuhan ke pihak mereka lewat janji kekayaan. Namun kerinduan itu dimanipulasi oleh para pengkhotbah yang menjual pengharapan palsu demi keuntungan pribadi. Berkat sejati adalah hidup dalam hadirat Allah, mengalami damai sejahtera dalam penderitaan dan berjalan dalam kehendak-Nya. Ketika Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah," Dia sedang menanamkan nilai kerajaan Allah yang bertentangan dengan nilai dunia. Jika berkat hanya diukur secara materi, maka para rasul telah gagal. Padahal mereka dipenuhi kuasa, hidup dalam kebenaran, namun menderita secara ekonomi dan fisik.
Mereka diberkati secara surgawi, bukan duniawi. Jika berkat bukan jaminan kekayaan, lalu apa akibat dari Injil kemakmuran ini terhadap kehidupan rohani jemaat? Ya saudara, Injil palsu ini akan menghancurkan jiwa saudara. Bahaya terbesar dari Injil kemakmuran bukan pada uangnya, tetapi pada teologi dustanya. Ajaran ini menyebar seperti kanker di dalam tubuh manusia, merusak tujuan sejati daripada Injil. Galatia 1 ayat 8 berkata, "Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda, terkutuklah dia." Ketika khotbah hanya menekankan apa yang Tuhan bisa berikan dan bukan siapa Tuhan itu, maka yang dibentuk bukan murid Kristus, melainkan konsumen spiritual. Laporan dari The Lawson Movement tahun 2018 menegaskan bahwa prosperity gospel cenderung memperparah kemiskinan rohani. Di banyak negara berkembang, ajaran ini justru memperbudak jemaat yang miskin, membuat mereka terus memberi demi janji palsu, sementara para pemimpin hidup mewah. Ini menciptakan bentuk baru kolonialisme rohani. Pemimpin religius menjadi elit ekonomi atas nama Tuhan, sementara rakyatnya tertindas secara ekonomi dan rohani. Mereka tidak pernah diajar untuk setia dalam penderitaan, hanya untuk percaya pada mimpi-mimpi kosong. Saatnya bertobat dari Injil Mamon, saudara. Sebagai kesimpulan pada hari ini, sudah cukup saudara ditipu oleh dusta kemakmuran. Sudah cukup Injil dikotori dengan janji-janji palsu. Kembalilah ke salib. Di sanalah kasih karunia sejati dicurahkan, bukan untuk menebus dompet saudara, tetapi untuk menebus jiwa saudara dari maut. Jangan jadikan Tuhan sebagai alat. Dia bukan investor surgawi. Dia adalah Raja yang layak disembah bahkan ketika hidup saudara miskin secara dunia. Sudah waktunya gereja kembali mengajarkan penderitaan sebagai bagian dari panggilan kekristenan. Karena kekudusan jauh lebih mulia daripada kekayaan, dan kesetiaan dalam kesempitan lebih berharga daripada kelimpahan materi. Kristus tidak disalibkan agar saudara hidup mewah. Ia disalibkan agar engkau mati terhadap dosa. Jika Injil yang engkau dengar membuatmu semakin cinta dunia, maka itu bukan Injil Kristus. Itu suara ular di Taman Eden yang sedang berdandan menjadi malaikat terang. Jika yang saudara cari dari Tuhan hanyalah uang, maka saudara bukan penyembah. Saudara adalah pelanggan. Dan Tuhan tidak melayani pelanggan. Dia memanggil orang untuk mati dan bangkit bersamanya, bukan untuk kaya dan nyaman di dunia yang akan binasa. Tuhan Yesus mengasihi saudara. God bless you all.